Penculikan alien di Pulau Alor. Peristiwa penculikan alien di Pulau Alor yang terjadi pada awal Juli tahun 1955 merupakan salah satu catatan penampakan UFO dan makhluk asing paling ikonik di Indonesia. Kasus ini bahkan didokumentasikan secara formal oleh Raden Jakep Salatun, tokoh angkatan udara sekaligus pendiri LAPAN. Berdasarkan kesaksian warga lokal di Pulau Alor dan Pulau Bantar, ada sekitar 6 makhluk asing yang muncul di wilayah mereka. Ciri-ciri fisiknya digambarkan sangat tidak biasa. Tinggi badan mencapai hampir 2 meter, warna kulitnya berwarna merah atau merah muda, dan bentuk kepala bagian belakang terlihat aneh, berbentuk agak lancip atau tinggi ke atas. Makhluk-makhluk ini awalnya terlihat berkeliaran di sekitar area ladang dan pemukiman warga secara mencurigakan. Kehadiran mereka memuncak saat salah satu makhluk dilaporkan menculik seorang anak kecil bernama Pangu. Pangu dibawa pergi dan menghilang dari desa selama 24 jam. Setelah sehari semalam, Pangu dikembalikan dan ditemukan oleh warga di area ladang dalam kondisi selamat. Namun, ia berada dalam keadaan sangat bingung dan ketakutan. Saat ditanya oleh warga dan pihak berwenang, Pangu mengaku dibawa ke suatu tempat tetapi tidak bisa menjelaskan detail apa yang dialaminya selama waktu yang hilang tersebut. Para peneliti UFO mengaitkan peristiwa Alor ini dengan Boyanai Incident yang terjadi di Papua Nugini pada akhir Juni tahun 1959. Di sana seorang pendeta bernama William Gill bersama puluhan warga juga melaporkan melihat objek terbang cakram dan makhluk humanoid berpakaian serupa di langit. Sehingga muncul spekulasi bahwa objek yang sama berpindah dari Papua Nugini menuju Kepulauan Alor. Gua Kontilola Wamena. Gua Kontilola terletak di kawasan perbukitan terjal distrik Kurulu, Lembah Baliem Wamena, Papua Pegunungan. Gua ini menjadi pusat teori konspirasi alien di Indonesia karena keberadaan lukisan cadas purba misterius di dinding bagian dalamnya yang sekilas sangat mirip dengan stereotip makhluk luar angkasa. Di dalam salah satu aula gua yang besar terdapat setidaknya 4 hingga 5 lukisan purba yang masih tampak jelas. Di dalam gua tersebut terdapat sebuah gambar kepala bulat besar dan mulus tanpa rambut, menyerupai helm astronot atau kepala alien jenis Grey. Wajah makhluk di lukisan tersebut sama sekali tidak memiliki garis mulut. Mereka memiliki mata, namun bentuk telinganya bulat kecil dan tidak menyerupai telinga manusia biasa. Anatomi tangannya hanya memiliki 4 jari, bukan 5 seperti manusia. Selain bentuk fisiknya yang aneh, teori konspirasi bahwa gua ini pernah ditinggali atau dikunjungi alien diperkuat oleh posisi lukisan. Lukisan-lukisan tersebut berada di bagian dinding gua yang sangat tinggi dari permukaan tanah. Bagi para penganut teori Ancient Astronaut, letak setinggi itu dianggap mustahil dijangkau oleh manusia purba tanpa alat bantu canggih sehingga muncul klaim bahwa lukisan itu dibuat oleh makhluk yang bisa terbang atau memiliki teknologi tinggi. Tapi, apa benar kalau semua itu karya dari alien? Faktanya bukan ya guys, Balai Arkeologi Papua telah melakukan eksplorasi langsung untuk menguak misteri ini. Arkeolog menegaskan bahwa lukisan tersebut bukanlah alien, melainkan murni karya manusia prasejarah. Crop Circle di Berbah. Sebelum aku jelasin konspirasinya, kalian pasti penasaran kan apa sih crop circle itu? Crop circle adalah sebuah pola geometris berskala besar yang terbentuk di atas lahan pertanian. Fenomena ini pertama kali populer secara global di wilayah Inggris pada akhir tahun 1970-an dan seringkali dikaitkan dengan jejak pendarat pesawat luar angkasa atau pola kode komunikasi dari alien. Oke lanjut, fenomena ini terjadi pada Minggu tanggal 23 Januari tahun 2011 di area persawahan milik warga di Kecamatan Berbah, Sleman, Yogyakarta. Kemunculannya terjadi tepat di bawah kaki Gunung Suruh secara mendadak dalam waktu satu malam. Pola geometrisnya terbentuk sangat rapi, berupa satu lingkaran besar berdiameter sekitar 25 hingga 30 meter yang di dalamnya terdapat kombinasi beberapa lingkaran kecil berbentuk segitiga presisi. Berita ini langsung menyebar cepat, ribuan warga dari berbagai daerah berbondong-bondong memadati lokasi untuk melihat langsung. Bahkan beberapa warga nekat memanjat Gunung Suruh demi mendapatkan sudut foto dari ketinggian. Banyak masyarakat lokal dan komunitas ufologi awalnya menduga pola ini mustahil dibuat oleh manusia dalam semalam tanpa merusak area persawahan di sekitarnya. Muncul spekulasi bahwa pola tersebut dibentuk oleh radiasi energi atau pusaran angin dari mesin pendorong pesawat UFO yang sedang mendarat atau melintas rendah. Tetapi misteri ini akhirnya benar-benar terkuak ketika sekelompok mahasiswa jurusan arsitektur Universitas Gadjah Mada mengaku bahwa crop circle tersebut adalah hasil karya seni mereka. Tujuan mereka membuatnya murni sebagai proyek seni eksperimental, menguji sains geometri, dan sekedar lelucon untuk melihat respons masyarakat. Penampakan UFO di langit Jawa. Fenomena UFO segitiga hitam Indonesia menjadi salah satu tipe penampakan yang paling sering dilaporkan, terutama di sepanjang Pulau Jawa antara tahun 1995 hingga 1997. Berbeda dengan stereotip piring terbang yang berbentuk bulat atau oval, objek ini memiliki fisik dan pola terbang yang sangat spesifik dan konsisten di berbagai daerah. Berdasarkan arsip laporan saksi mata yang dikumpulkan oleh komunitas pengamat beta UFO Indonesia, objek ini selalu digambarkan memiliki ciri-ciri berwarna hitam legam atau abu-abu gelap, sehingga seringkali tersamarkan dengan warna langit malam.
Selama periode pertengahan tahun 90-an tersebut, penampakan objek delta ini dilaporkan menyebar di beberapa kota besar, misalnya di Surabaya dan Malang. Beberapa warga pinggiran kota melaporkan melihat raksasa hitam berbentuk segitiga melintas perlahan di atas pemukiman mereka sebelum akhirnya menghilang ke arah laut atau pegunungan. Selain konspirasi mengenai alien, teori konspirasi global yang paling populer meyakini bahwa UFO segitiga ini bukanlah alien, melainkan sebuah pesawat mata-mata taktis milik militer Amerika Serikat yang dikembangkan secara rahasia. Pesawat ini konon menggunakan teknologi penggerak antigravitasi hasil reverse engineering pesawat luar angkasa yang jatuh. Kemunculannya di langit Jawa diduga merupakan bagian dari uji coba jalur penerbangan jarak jauh global atau misi spiones wilayah Asia Tenggara. Tragedi UFO jatuh di Surabaya. Tragedi UFO jatuh di Surabaya merupakan urban legend dan teori konspirasi lokal yang menyebutkan adanya sebuah objek terbang tidak dikenal yang jatuh dan meledak di pinggiran kota Surabaya, Jawa Timur. Berbeda dengan peristiwa berbahaya memiliki bukti fisik atau kasus alor yang terdokumentasi dalam literatur penerbangan nasional, insiden Surabaya tahun 1982 ini murni bergerak sebagai konspirasi di kalangan pecinta misteri dan komunitas ufologi masa lalu. Pada suatu malam di tahun 1982, warga di sekitar perbatasan Surabaya melaporkan melihat sebuah objek bercahaya redup yang terbang tidak stabil. Objek tersebut kemudian menabrak tanah atau area terbuka dan memicu suara benturan keras. Bagian paling krusial dari konspirasi ini adalah klaim bahwa aparat keamanan dan otoritas militer era Orde Baru langsung bergerak cepat mengisolasi lokasi kejadian. Seluruh puing-puing material asing tersebut diduga langsung diangkut menggunakan truk tertutup ke fasilitas rahasia untuk mencegah kepanikan massal serta menutup akses informasi ke publik. Tetapi seringkali laporan objek jatuh di era tahun 1980-an merupakan fenomena alam seperti meteor jatuh yang meledak di atmosfer, sampah antariksa yang terbakar saat kembali masuk ke bumi, atau murni kecelakaan latihan pesawat militer domestik. Malaikat kokpit. Kisah malaikat kokpit merupakan salah satu fenomena udara misterius yang dialami dan diceritakan langsung oleh seorang pilot senior Indonesia bernama Kapten Rudi saat menerbangkan pesawat berbadan besar untuk rute penerbangan haji. Peristiwa ini terjadi saat pesawat sedang berada di dalam fase jelajah di langit malam yang sangat gelap dan sunyi, jauh di atas hamparan awan. Saat kondisi penerbangan sedang tenang, Kapten Rudi melihat sebuah objek bercahaya terang yang muncul di luar jendela kokpit. Objek tersebut tidak memiliki bentuk fisik pesawat terbang konvensional. Objek cahaya itu tampak menemani dan mengawal jalannya pesawat, bergerak secara fleksibel, lalu menjauh dengan kecepatan yang tidak biasa, namun tetap menjaga jarak aman dengan badan pesawat. Ada beberapa detail janggal yang direkam dan dirasakan langsung oleh awak kokpit selama objek tersebut berada di dekat mereka. Misalnya, secara misterius, suhu di dalam ruangan kokpit mendadak anjlok menjadi sangat dingin secara drastis, padahal sistem pendingin udara pesawat berada di dalam pengaturan normal. Komunitas pengamat UFO menilai ini adalah contoh klasik dari fenomena Foo Fighters versi modern, yaitu bola cahaya misterius yang sering menguntit pesawat terbang. Karakteristik objek yang tidak terdeteksi radar namun terlihat jelas oleh mata memperkuat teori adanya teknologi makhluk asing. Anomali waktu di Poso. Fenomena anomali waktu di Poso, Sulawesi Tengah merupakan salah satu teori konspirasi lokal yang paling menarik. Kisah ini menggabungkan antara keberadaan situs megalitikum purba yang misterius dengan laporan gangguan ruang waktu yang dialami oleh para petualang, peneliti, maupun warga lokal. Beberapa orang mengaku hanya merasa berjalan di sekitar patung yang berada di lembah Bada selama 15 hingga 30 menit. Namun ketika kembali ke pos atau melihat arloji, waktu di dunia nyata ternyata sudah berjalan 3 hingga 4 jam. Patung-patung tersebut digambarkan memiliki kepala besar, mata bulat lebar yang menatap tajam ke satu arah dan tidak memiliki mulut yang jelas. Bagi penganut teori Ancient Astronaut, ini adalah cara manusia purba mengabadikan wujud makhluk luar angkasa yang pernah mereka lihat. Tapi, Lembah Bada adalah kawasan dataran tinggi yang dikelilingi hutan lebat dan diselimuti kabut tebal pada waktu-waktu tertentu. Berada di lingkungan yang sangat sunyi dan asing dikombinasikan dengan kelelahan fisik setelah perjalanan jauh seringkali memicu fenomena psikologis bernama disorientasi temporal, di mana otak manusia kehilangan kemampuan mendeteksi jalannya waktu secara akurat. Piring terbang supermarket Jogja. Konspirasi mengenai piring terbang supermarket Sorowajan merupakan salah satu urban legend yang sangat populer di kalangan pecinta teori konspirasi dan komunitas misteri di Yogyakarta. Berbeda dengan kasus Crop Circle Sleman yang memiliki dokumentasi sains dan investigasi formal, insiden Sorowajan ini bergerak murni sebagai memori kolektif dan cerita dari mulut ke mulut warga lokal yang menetap di kawasan timur Yogyakarta pada pertengahan era 90-an. Berdasarkan rumor yang lama beredar, peristiwa ini terjadi pada malam hari di sekitar area supermarket Rejeki, sebuah pusat perbelanjaan lokal yang dulunya cukup ramai di kawasan Sorowajan, Bantul. Saksi mata mengklaim melihat objek terbang berukuran masif berbentuk piringan cakram logam yang melayang statis di atas gedung supermarket. Objek tersebut digambarkan memiliki lampu berwarna putih keperakan di sekeliling pinggirannya dan tidak mengeluarkan suara mesin sama sekali, yang membedakannya secara jelas dari helikopter atau pesawat militer.
Tapi ada penjelasan rasional soal hal ini. Pada era tahun 90-an, supermarket atau pusat perbelanjaannya sedang mengadakan promo besar. Pasar malam atau acara peresmian gedung baru seringkali menyewa lampu sorot berdaya tinggi yang ditembakkan ke langit malam. Saat cahaya lampu tersebut mengenai lapisan awan rendah atau kabut tipis yang bergerak, hal itu menciptakan ilusi optik berbentuk piringan bercahaya yang seolah-olah melayang diam di atas gedung.